Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pasti kalian sehat semua ya. Tetap jaga ibadahnya dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya, terutama sila ketiga, keempat, dan kelima. Simak videonya ya anak-anak. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat. Yang kedua, memisahkan atau mengumpulkan teman yang sedang bertengkar, bangga berbahasa Indonesia, bangga memakai produk dalam negeri, menghargai perbedaan, dan juga mempelajari kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sila keempat yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilakukan guna mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Kemudian pengamalan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bermusyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan atau kehendak, mengutamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, menghargai perbedaan pendapat ketika bermusyawarah, dan menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Nilai Pancasila sila kelima yang pertama adalah bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pengamalan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah adil membagi waktu antara belajar dan bermain, tidak menyontek saat ulangan, kemudian menabung, tidak bergaya hidup mewah atau hemat, menghargai hasil karya orang lain, dan ikut serta dalam kerja bakti. Nah anak-anak, sesuai dengan Pancasila sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan mempelajari tari kreasi. Salah satunya adalah tari kreasi berpasangan. Tari kreasi berpasangan, tari kreasi daerah merupakan tarian yang gerakannya adalah perkembangan dari tari-tari tradisi yang ada, dilakukan oleh dua orang penari dan juga dilakukan berpasangan, penari laki-laki dan perempuan, pasangan penari laki-laki, serta pasangan penari perempuan. Tari Serampang 12 yaitu berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini terdiri dari 12 gerakan. Berasal dari Keraton Yogyakarta, terinspirasi dari gerakan wayang golek menak. Zapin Melayu berasal dari Riau yang berkembang budaya Melayu dengan pengaruh Arab. Tari Srikandi Cakil atau Bambangan Cakil yang berasal Surakarta yang berkembang di daerah Solo, Jawa Tengah. Ini Nena Omar Moyo Umar Madi yang berasal dari Yogyakarta. Unsur-unsur tari. Seni tari memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pertunjukan dapat dibawakan dengan baik. Kemudian unsur tari adalah unsur pokok yang harus ada dalam sebuah tarian. Apabila salah satu dari unsur ini hilang atau tidak diperhatikan, maka pertunjukan tari menjadi kurang harmonis. Unsur-unsur tari antara lain gerak, iringan tari, properti tari, busana atau kostum tari, kemudian tata rias, bola lantai, tata pentas atau panggung. Kemudian gerak yang pertama, gerak tari dilakukan oleh anggota tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan badan. Kemudian fungsi gerak dalam tari adalah mengekspresikan dan mengungkapkan maksud tema dari tari tersebut. Gerak tari terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni. Anak-anak silahkan baca pengertiannya di bawah ini ya. Perhatikan gerak maknawi dan gerak murni itu apa perbedaannya. Oke, kalian cermati ya. Selanjutnya, iringan tarian.
Tarian biasanya diiringi oleh bunyi-bunyian yang memiliki keharmonisan ritme dengan gerakan tari serta sesuai dengan tema tari. Iringan tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal itu yang berasal dari dalam tubuh, seperti tepukan tangan, gerakan jari, dan hentakan kaki. Itu ya anak-anak, dibaca contohnya. Kemudian musik eksternal, anak-anak. Musik eksternal itu berasal dari luar tubuh penari, misalnya dihasilkan dari alat musik atau nyanyian dari lagu daerah. Adalah properti tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tarian. Fungsi properti tari antara lain untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan. Properti tari yang digunakan bermacam-macam tergantung pada penataan tari. Contoh properti tari yaitu topeng, selendang, payung, kipas, dan lilin. Busana atau kostum tari. Busana tari merupakan semua pakaian yang dikenakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tari. Busana atau kostum memiliki peran sebagai penyempurna pertunjukan. Busana tari hendaknya tidak mengganggu gerak penari. Busana tari juga harus sesuai dengan tema tarian. Tata rias. Tata rias dapat mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Tata rias dalam tari tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan penampilan. Tata rias tari juga memiliki fungsi untuk menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah pola lantai. Pola lantai dalam tari adalah susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari di atas panggung. Fungsi pola lantai adalah untuk membuat penampilan tari terlihat lebih indah dan menarik. Pola lantai tarian bermacam-macam, yaitu pola vertikal, horizontal, diagonal, dan miring. Tata pentas atau panggung. Tempat pertunjukan ditata agar dapat mendukung pertunjukan tari. Tata pentas juga dapat membantu penciptaan suasana yang berkaitan dengan konsep tari. Pertunjukan tari dapat dilakukan di tempat terbuka atau tertutup. Panggung tertutup biasanya penari hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Panggung terbuka berada di luar ruangan, misalnya di halaman atau di lapangan. Di panggung terbuka biasanya penari dapat dilihat dari berbagai arah pandang. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.